Kenapa mereka yang finansialnya baik justru yang menjadi pembeli seminar dan workshop pemberdayaan diri yang saya adakan? Karena mereka telah sadar, artinya memodali kemakmuran diri mereka sendiri dengan modal mengeluarkan. Mengapa kemakmuran hanya mengalir kepada yang mau membeli harganya? Fa'amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa dan mengaku adanya kebaikan, maka akan kami mudahkan dia ke jalan yang mudah. Al-Quran Surat Al-Lail ayat 5-7. Setelah sekian lama saya terjun di dunia pemberdayaan diri, menjadi trainer spiritual prosperity, saya cukup terkejut. Peminat dunia pemberdayaan diri rata-rata kok ya orang yang kehidupan finansialnya sudah sangat baik. Sebutlah orang-orang yang berduit. Ini yang mengherankan. Dilihat dari kebutuhan, yang butuh kesadaran untuk hidup makmur itu ya orang-orang yang finansialnya di level bawah, bukan mereka yang kaya duit. Namun kenapa yang menyaut kesadaran untuk makmur justru mereka yang telah makmur? Pada akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa hidup makmur adalah suatu mentalitas kesadaran. Anda lihat di daerah sekitar pusat perbelanjaan, daerah sekitar pasar, dan daerah sekitar pusat-pusat keramaian. Di wilayah seperti itu seharusnya rumah tidak layak huni tidak ada, karena akses mengais rezeki itu mudah sekali. Dagang apa saja laku dan ada pembelinya. Misalkan ya di terminal. Dekat terminal, Anda mau dagang apa saja di sana laku. Namun kenapa tetap saja ada warga miskin yang bingung penghasilan, dan malah pengemisnya makin berjubel di pusat-pusat keramaian, semisal di pasar. Di pasar itu cari uang mudah sekali, tapi kok ya ada orang yang bingung duit, pengemisnya malah berjubel di sana. Ini yang tidak masuk akal. Inilah fakta bahwa yang namanya makmur itu adalah sebuah kesadaran di dalam diri, bukan sebuah fasilitas akses material yang ada. Alam semesta adalah gelombang getaran energi. Segala sesuatu memiliki channel dan frekuensinya. Berada di gelombang KHZ tidak akan pernah bisa menyaut gelombang MHZ, apalagi gelombang GHZ. Demikian halnya kemakmuran, ini suatu getaran gelombang. Belum di gelombang kesadaran untuk makmur, walaupun channelnya tersedia sejak zamannya Nabi Adam, masih saja sulit untuk menyaut channel tersebut. Sebab ini seminar dan workshop pemberdayaan diri yang sebenarnya mengajak orang untuk hidup makmur justru malah dibeli oleh orang-orang yang hidupnya sudah makmur. Lah iya, kadang ketika saya terjun ke level finansial bawah, mereka diajak untuk sekedar menambah infak sholat Jumat, susah sekali. Diajak jangan 2.000 perak terus infaknya, susahnya tidak karuan. Ini diantara yang jadikan hidup mereka susah untuk berubah. Mereka susah sekali untuk berpikir memberlimpahi orang lain. Yang dipikir selalu bagaimana memperoleh. Yang dipikir selalu bahwa saya tidak punya, saya orang yang rezekinya pas-pasan, saya orang miskin, dan lain sebagainya. Perasaannya selalu bergelut seperti itu. Alam semesta ini adalah mekanisme close and in. Maka segalanya perlu yang namanya modal. Modal itu artinya segala hal yang Anda keluarkan dari dalam diri Anda. Sebelum Anda menarik keuntungan untuk diri Anda harus keluar modal dulu. Infak sholat Jumat saja masih 2.000 perak ya. Pantas cari kerjaan susah, cari peluang bisnis susah, cari duit nemunya ratusan ribu terus. Itu karena Anda kurang modal di alam semesta. Modal makmur cuma 2.000 perak di infak Jumat. Susah sekali untuk menarik keberlimpahan. Karena apa? Ibarat punya toko, tidak ada modalnya, modalnya cuma 2.000 perak. Ya bagaimana akan menarik keuntungan banyak? Kalau kita ingin punya keuntungan banyak, punya omset yang besar, maka modalnya juga harus dituntut lebih besar lagi. Inilah dimensi kadal yang menjadikan kita itu berjarak dengan kemakmuran. Dimensi 2.000 perak untuk modal kemakmuran. Iya, modal infak cuma 2.000, kok ingin rezekinya lancar? Bahkan hanya uang 1 hingga 2 juta menjadikan Anda berjarak terlampau jauh dengan para guru pemberdayaan diri. Kenapa mereka yang finansialnya baik justru yang menjadi pembeli seminar dan workshop pemberdayaan diri yang saya adakan? Karena mereka telah sadar, artinya memodali kemakmuran diri mereka sendiri dengan modal mengeluarkan. Dimensi kadal mereka sudah sangat-sangat menipis. Dimensi kadal dalam kesadaran kita itu yang menjadikan kemakmuran yang sudah disediakan Tuhan di alam semesta ini
menjadi tidak ketemu-ketemu channelnya. Dimensi kadal yang saya maksud adalah getaran kesadaran Anda yang menginginkan kemakmuran datang tetapi tanpa modal. Pikirannya selalu bagaimana ngakal-ngakal terjadi keajaiban tapi yang tanpa modal, yang gratisan saja. Dimensi kadal itu contohnya begini. Saya pernah ziarah para wali ke Bali. Saat ziarah di makam Raden Ayu Siti Khadijah atau Gusti Ayu Maderai di Denpasar. Gusti Ayu Maderai itu seorang wali dengan karomah tinggi. Mentalnya telah mencapai mental keberlimpahan hingga beliau yang telah hidup di alam kubur masih memikirkan bagaimana bisa memberlimpahi kepada orang lain. Beliau berwasiat, siapa saja yang menemukan 5 lembar daun yang tumbuh di makam beliau lalu dibawa pulang, maka daun tersebut dapat menjadi pelantar keajaiban rezeki dan kesehatan. Kalau tidak menemukan daun tersebut, maka dipersilakan bagi pengunjung untuk mengambil air sumur di komplek makamnya. Faidah keajaibannya pun sama dengan daun pohon di makamnya. Gusti Ayu Maderai ini mentalnya mental pelimpah. Saya percaya mental pelimpah keberlimpahan beliau yang kemudian menjadikan beliau dianugerahi Tuhan keberlimpahan karomah yang demikian itu. Bahkan beliau diangkat sebagai seorang wali oleh Allah. Dan betul, setelah diinformasikan demikian oleh juru kunci makam, jamaah itu kemudian ribut untuk berebut lembaran daun. Tidak nemu daun, rame-rame mewadahi air. Di sisi lain, juru kunci makam yang sedari tadi melayani mereka menawarkan gardus infak makam. Namun saya lihat uang yang masuk ke gardus infak rata-rata ya recehan 500, 1000, dan 2000. Jarang sekali yang recehan 10.000 ke atas. Saya geleng-geleng kepala, begini ya kebanyakan kesadaran kadalnya orang-orang. Kalau ada kesempatan memperoleh, mereka berebut. Tapi untuk memberlimpahi, untuk sadar memberlimpahi orang lain, berpikir sehemat mungkin. Juru kunci makam yang memiliki nasab langsung dengan Gusti Ayu Maderai, juga yang memegang rahasia spiritual Gusti Ayu Maderai, hanya dikasih receh 2000-an. Sementara mereka mengambil sebanyak-banyaknya peluang gratisan yang ada di makam. Yakni apa? Mengambil daun dan mengambil air saling berebutan. Saat itu saya membatin, ya Tuhan, saya sudah cukup. Hidup saya sudah cukup. Saya tidak ingin mengambil keberlimpahan apa-apa untuk orang lain di makam ini. Biarkan untuk yang lain saja. Saya sudah cukup. Dan kemudian saya pun tidak mengambil apapun di makam, baik daun maupun air. Pada saat itu saya melihat juru makam yang dengan kepanasan menyangking dan menengadahkan gardus infak. Dan saya pun tahu juru makam ini adalah mantan ketua IDI atau Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Bali. Lalu kemudian saya merogoh dompet dan memberi beberapa lembar uang biru. Juru kunci tampak memperhatikan saya, tapi saya terus menghilang di kerumunan jamaah. Hanya sedikit orang-orang yang memikirkan bagaimana memberlimpahi orang lain. Kesadaran umumnya mengambil yang sebanyak-banyaknya dari orang lain. Makamnya cuma diberi 2000, keberlimpahan di situ maunya diambil semua. Ya, rakus sebetulnya. Dan nyata sepulang dari Bali, proyek bernilai puluhan juta mendatangi saya loh. Dan salah satu jamaah yang dapat lembaran daun banyak sekali, justru kemarin saya dengar sedang sibuk cari-cari hutangan. Dia tidak mendapatkan keajaiban apapun. Iya lucu, saya pulang dari Bali kemudian mendapatkan proyek puluhan juta, tapi yang kemudian mendapatkan daun begitu banyak, justru malah kemudian sedang mencari hutangan. Ini kan sebuah keadaan yang sangat berbalik. Ya begitu itu asas kemakmuran. Kemakmuran itu ketika Anda sudah menyadari pentingnya memberlimpahi orang lain dan mengambil secukupnya saja untuk dirinya sendiri. Baca kembali ayat Al-Quran surat Al-Lail yang tadi saya bacakan di awal konten ini. Bukankah yang dimudahkan untuk menemukan kemudahan, yaitu fasanuyassiruhu lil yusra, adalah orang-orang yang memberi atau yang melakukan tindakan aqta. Lalu tahap berikutnya adalah orang yang melakukan tindakan atto atau bertakwa. Jadi ya kita jangan pekok menyangka kemakmuran itu di tangan para wali, di tangan para terapis, di tangan para pemberdaya, di tangan para motivator, di tangan para trainer, di tangan para ulama. Kemakmuran itu ada di dalam kesadaran Anda sendiri. Payah lagi berprasangka kemakmuran ada di tangan dukun, di tangan tuyul, atau di tangannya Nyi Roro Kidul.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ikuti Facebook, TikTok, dan YouTube-nya Gus Banan ya. Terima kasih, jangan lupa di follow. Dadah, terima kasih.